Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidiz zakirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Hadits rawahu al-Bukhari fi sahih. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita syukuri lisan ini masih diizinkan mengingat Allah. Diri kita masih diizinkan jumpa bulan-bulan yang memuliakan Allah. Bahkan setiap detik, setiap nafas adalah hembusan-hembusan darinya. Makanya Allah mengatakan, la tasubud dahar. Jangan pernah menghujat waktu, karena dialah sang waktu. Sahabat-sahabat bukan Allah, semua ini tiada lain adalah supaya diri kita selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah SWT. Diri ini diibaratkan baginda Nabi Muhammad SAW seperti bait, rumah. Apa kata beliau? Masalul bait alladhi yudhkarullah fihi. Perumpamaan rumah yang disebut, diingat nama Allah di situ. Wal baitul ladzi la yudhkarullah fihi. Dan rumah yang tidak disebut nama Allah, tidak ada kajian ma'rifat di situ. Tidak ada koneksi hati orang-orang kepada Allah di situ. Fihi mathalul hayyi wal mayyit. Seperti yang berzikir rumahnya hidup, ada orang hidup, dan yang tidak berzikir itu orang yang tidak hidup atau mati. Dalam ungkapan lain, Nabi seakan-akan sangat gamblang sekali mengatakan bahwa orang yang hidup, benar-benar hidup adalah yang mengingat Allah, yang mengenal Allah, yang menyebut-nyebut nama Allah. Dan orang yang mati, benar-benar mati hatinya adalah orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak mengingat Allah, tidak menyebut-nyebut nama Allah. Maka ungkapan ini betul-betul menjadi teguran hebat bagi kita semua. Kenapa? Justru hari ini banyak bangkai-bangkai berjalan, jangan-jangan kita adalah salah satu bangkainya. Bangkai berjalan ketika tidak ada nama Allah dalamnya. Sahabat seperti kurma percikan tinta kuliah Ramadan. Dalam hal ini kita akan coba urai salah satu ayat dalam Al-Quran. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Ya, ini surat An-Nur ayat 36, ya potongan depannya. Di rumah-rumah. Adzinallah, Allah mengizinkan an turfa'a, bahwa diangkat di dalamnya, wa yuzkar, diangkat di dalamnya nama Allah, wa yuzkara fiha ismuhu, dan disebut-sebut namanya di dalam rumah itu. Maka rumah yang diperhatikan Allah, kolbu yang diperhatikan Allah, diri yang diperhatikan Allah, orang yang diperhatikan Allah adalah orang-orang yang nama Allah diangkat di sana dan disebut. Kenapa dibedakan antara yurfa, diangkat namanya, diangkat mengenai Allah, dengan disebut? Karena yurfa menunjukkan pengetahuan tentang Allah. Seperti yang kita dapatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka fi buyutin adzinallah an turfa'a, di rumah-rumah yang diizinkan, di tempat-tempat, di kolbu-kolbu, di jiwa-jiwa yang diizinkan, ma'rifatullah, mengenal Allah, menjadi sesuatu yang ditinggikan di situ. Maka perhatikanlah tempat-tempat, rumah-rumah, madrasah-madrasah, orang-orang, tokoh-tokoh yang di dalam dirinya ada ma'rifatullah. Orangnya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Al-Imam Ghazali membedakan antara sekedar mengingat berzikir dengan bermakrifat, mengenal yang dizikirkan. Apa kata beliau dalam Risalah ala Dunia? Ilmu yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling luhur adalah ilmu yang objeknya paling besar, paling mulia. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan ayat waladzikrullahi akbar. Dan sungguh menyebut nama Allah itu sangatlah besar. Sungguh sesuatu hal tentang Allah itu besar. Maka orang-orang besar adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada misi-misi, ada ma'rifat-ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah faham, kita tidak hanya berbicara ritual, tapi ini masalah spiritual. Spiritual ini dapat masuk kepada pemimpin,
dapat masuk kepada orang-orang organisatoris, kepada para raja-raja, para umara-umara, para presiden-presiden, menteri-menteri, panglima-panglima, gubernur-gubernur, bupati-bupati. Spiritual ini boleh muncul. Meskipun dia mungkin secara intelektual bukan seorang ilmuwan ulama, tapi boleh jadi di dalam dirinya ada ilmu mengenal Allah. Sehingga yang dia sudah mengenal dari basic Allah, dia berbuat hanya karena Allah. Dia memimpin karena mencari ridha Allah. Begitu juga ulama. Apabila ulama sudah mengenal bab ini, maka Allah akan angkat dirinya. Sahabat-sahabat bukan Allah, jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang diangkat Allah karena mengenalnya, sebutlah semua ulama yang sampai hari ini namanya masih disebut, masih dikenang. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Muhammad Ibn Sirin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abul Hasan Asy'ari, Maturidi. Imam-imam ini Allah angkat karena mereka di dalam dirinya ada nur, ada rahasia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Imam Junaid. Bahkan yang kontroversial Al-Hallaj, di kita ada Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, para Sunan 9. Kenapa mereka dikenal? Kenapa nama mereka masih diangkat? Di saat semua ahli ibadah namanya sudah lenyap dengan tubuhnya, ditanam tubuhnya di tanah, berikut nama-namanya pun hilang. Lain dengan orang-orang yang kita sebut tadi. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutub Rabbani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, Syekh Sammani, Rifai, Syazili, Tijani, semua itu mereka dikenang karena mereka selalu mengenang yang layak dikenang. Itulah Allah SWT. Maka mari menjadi diri yang mengenal Allah, diri yang di dalam dirinya ada lembaga jiwa, lembaga kolbu, di dalamnya ada ilmu tentang Allah. Semoga Allah mengangkat kita dengan ma'rifatnya, menenangkan jiwa kolbu kita dengan mengingatnya, dan meluruskan niat kita dengan maksud niat-niat yang tulus kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.